Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizal Hengki dari Pendidikan Bahasa Inggris 2018 kelas 5A dengan NIM 1804121. Di sini saya akan mereview sebuah buku karya dari Haji Munawir Sajali dengan judul Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Dalam buku ini terdapat banyak bagian-bagiannya. Terdapat 2 kata sambutan, 1 kata pengantar, daftar isi, dan berikut isi-isinya. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua membahas tentang kandungan Al-Quran. Yang ketiga semasa Nabi. Yang keempat semasa Khulafaur Rasyidin. Yang kelima masa pasca Khulafaur Rasyidin. Yang keenam pemikiran politik Islam pada zaman klasik dan pertengahan. Yang ketujuh pemikiran politik Islam kontemporer. Yang kedelapan pandangan politik Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Yang ke-9 sistem politik di negara-negara Islam. Dan yang ke-10 yaitu terakhir penutupan, juga ditutup lagi dengan daftar pustaka. Sebelumnya saya mendapatkan buku ini secara PDF di internet, dan saya hanya melihat di internetnya karena tidak bisa di-download. Dan mungkin untuk gambarannya juga saya dapat dari internet seperti ini. Ya, seperti itu mungkin secara fisiknya, dan nanti linknya akan saya coba untuk tambahkan di deskripsi mungkin. Kita kembali lagi ke review, langsung kepada pendahuluan. Di sini Haji Munawir memulai dengan pendahuluan tentang buku ini dibentuk, ditulis, dan juga hal-hal yang akan dibahas untuk selanjutnya. Pertama yaitu kandungan Al-Quran. Kiai Haji Munawir memulai dengan ayat-ayat atau Al-Quran sebagai pedoman umat muslim untuk melanjutkan dan memulai pembahasan yang pertama. Haji Munawir memulai dengan tentang keberadaan atau kedudukan manusia yang ada di bumi ini. Untuk apa manusia hadir di bumi ini. Selanjutnya bergeser kepada pembahasan tentang musyawarah dan juga konsultasi. Selanjutnya juga tentang bagaimana ketaatan kepada pemimpin, juga keadilan dan persamaan atau hubungan antara umat Islam dalam beragama. Seperti itu. Jadi diawali dengan hal yang secara general tapi tetap intinya menyinggung kepada perpolitikan dan tata negara dan apa yang di sekitaran, apa yang terjadi di sekitaran perpolitikan dan tata negara. Untuk bab selanjutnya dilanjutkan kepada pembahasan yang bab ketiga yaitu semasa Nabi. Pada masa Nabi dijelaskan tentang piagam Madinah dan juga bagaimana Nabi dengan hubungannya dengan musyawarah, apa yang terjadi ketika Nabi bermusyawarah dan lain-lain. Setelah mengupas tuntas dengan masa Nabi, selanjutnya dilanjut kepada masa Khilafaur Rasyidin, yang mana setelah meninggalnya Nabi, kepemimpinan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Di bab ini dijelaskan tentang bagaimana keempat Khulafaur Rasyidin itu diangkat, juga hubungan antara penguasa dan rakyat. Selanjutnya pada bab selanjutnya adalah masa pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu kepemimpinan dilanjutkan oleh masa Bani. Di sini juga dijelaskan tentang bagaimana tanggung jawab Muawiyah atas perubahan dan juga bagaimana pengaruh dari negara-negara asing. Selanjutnya pada bab 6 dilanjutkan kepada pemikiran politik Islam pada zaman klasik dan juga zaman pertengahan. Dalam bab ini disebutkan beberapa tokoh-tokoh pemikir cendekiawan ketika zaman klasik dan zaman pertengahan seperti Ibnu Abi Robi, Farabi, Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Keenamnya itu dibahas
secara historis dan juga pemikiran-pemikiran yang diciptakan atau ditemukan oleh beliau-beliau para cendekiawan di atas, dan diakhiri dengan kesimpulan bahwa dari keenam pemikir tersebut bisa disimpulkan ke dalam 4 poin seperti itu. Setelah mengupas tuntas tentang pemikiran pada zaman klasik dan pertengahan, bab selanjutnya yaitu bab 7 tentang pemikiran politik Islam kontemporer. Di sini pun ditulis beberapa tokoh cendekiawan yang berpengaruh dalam proses perpolitikan di masa politik Islam kontemporer atau mungkin di masa yang lebih baru, seperti Afghani, Abduh dan Ridho, juga Ali Abdul Rosik, ada juga Al-Ikhwan Al-Muslimin, juga ada Maududi dan Muhammad Hussein Haikal. Setelah menjelaskan tentang pemikiran dari tokoh-tokoh di atas, penulis melanjutkan dengan bagaimana pemikiran tentang Islam dan tata negara di Indonesia. Setelah itu berakhir di kesimpulan. Di bab 8, penulis melanjutkan pembahasannya kepada bab Syiah, Khawarij dan juga Mu'tazilah. Ketiga pandangan politik tersebut dijelaskan oleh penulis dengan sangat terperinci. Bergeser pada pembahasan yang terakhir yaitu bab ke-9, di mana penulis membahas tentang sistem politik di negara-negara Islam. Penulis bermaksud untuk mengenalkan kepada pembaca dan juga memberikan informasi tentang negara-negara mana saja yang berkaitan erat perpolitikannya dengan Islam. Di antaranya adalah Arab Saudi, Maroko dan Jordania yang dijelaskan dalam satu pembahasan, dilanjutkan dengan pembahasan Mesir dan beberapa republik Arab. Juga terakhir ada Turki dan Pakistan yang dijelaskan bersamaan. Setelah dijelaskan, pada akhirnya penulis menutup dengan beberapa harapan-harapan dari penulis dengan hadirnya buku ini sebagai menambah kekayaan pustaka Islami di Indonesia dan juga menambah wawasan-wawasan tentang perpolitikan, juga wawasan tentang bagaimana Islam dan politik itu berhubungan satu sama lain. Menurut pandangan saya, penulis menulis buku ini dengan konsep historis atau sejarah, yang mana ketika penulis menjelaskan tentang suatu hal selalu dijelaskan tentang sejarahnya, ilmuwan dengan latar belakang kehidupannya, dan juga hal-hal lain. Dengan adanya sejarah dan konsep historis yang dipakai oleh penulis, membuat buku ini menarik untuk dibaca, terlebih ketika kita cinta dengan sejarah, apalagi sejarah tentang dunia Islam dan bagaimana Islam dan politik berhubungan satu sama lain. Mungkin saya cukupkan sekian untuk review buku kali ini tentang Islam dan tata negara, ajaran, sejarah dan pemikiran karya Haji Munawwir Sajali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.